Kembali di Kompas Siang, Saudara. Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh hari ini bertemu dengan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono di kantor DPP Partai Demokrat Menteng, Jakarta Pusat. Ini adalah kali pertama pertemuan keduanya setelah Partai Nasdem resmi mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden Januari lalu. Partai Demokrat dan Nasdem kini berada dalam koalisi perubahan bersama Partai Keadilan Sejahtera atau PKS. Nah, Saudara, ada Renata Panggalo, jurnalis Kompas TV yang berada di kantor DPP Partai Demokrat di Menteng, Jakarta Pusat yang akan yang sudah memantau juga jalannya pertemuan antara Partai Nasdem dan juga Demokrat. Renata, yang dibahas oleh keduanya dalam pertemuan kali ini apa saja kira-kira? Ya, selamat siang, Radi dan juga saudara. Kalau berdasarkan informasi yang kami dapatkan dari Kepala Bakomstra Partai Demokrat, Hersaki Mahendra Putra mengatakan bahwa diskusi yang menjadi agenda diskusi pada hari ini antara Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh, dan juga Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono adalah terkait dengan koalisi perubahan dan sejumlah isu-isu terkini di Indonesia. Kalau kita jabarkan, yang pertama adalah koalisi perubahan. Di sini yang perlu kita cermati nantinya dari hasil diskusi mereka, tentunya di mana nantinya sekretariat bersama dari koalisi perubahan ini. Kemudian kapan deklarasi akan dilakukan oleh koalisi perubahan dan kapan kemudian piagam akan ditandatangani oleh masing-masing ketua umum partai yang terlibat dalam koalisi perubahan ini. Sejauh ini koalisi perubahan memang sudah dibentuk dan ada 3 partai, yakni Partai Demokrat, Partai Nasdem, dan juga Partai Keadilan Sejahtera atau PKS. Sejauh ini juga sudah ada bakal calon presiden yang diusung, yakni Anies Rashid Baswedan. Tapi yang masih menjadi pertanyaan, siapa yang kemudian akan mendampingi Anies Rashid Baswedan menjadi calon wakil presiden. Nah, tentunya ini juga nantinya akan kita cermati. Dan kapan kemudian ini penandatangan piagamnya ini masih kita tunggu. Kalau dari informasi yang kita dapatkan juga dari Kepala Bakomstra Partai Demokrat, Hersaki mengatakan bahwa masih menunggu momentum begitu. Jadi dalam deklarasinya nanti ini juga akan dideklarasikan secara formal, secara resmi oleh masing-masing partai akan mengusung Anies Rashid Baswedan sebagai calon presiden di pemilu 2024. Tetapi Hersaki juga mengingatkan bahwa dalam silaturahmi kali ini bersifat kekeluargaan, tidak ada saling mendesak, sehingga memang masih kita akan tunggu nantinya apakah hasil diskusi dari Ketua Umum Partai Demokrat dan juga Partai Nasdem ini bisa menghasilkan pertanyaan-pertanyaan yang tentunya kami para awak media sangat tunggu-tunggu. Selanjutnya juga tadi disampaikan oleh Hersaki bahwa pada hari ini juga akan dibahas terkait isu terkini di Indonesia. Kalau yang kita ketahui tadi dibahas terkait dengan judicial review sistem pemilu proporsional terbuka, yang dimana Partai Nasdem dan Partai Demokrat juga sudah mengatakan atau sudah menolak gitu ya adanya revisi undang-undang pemilu ini. Tetapi kalau dari Partai Demokrat sendiri, kalau Hersaki mengatakan bahwa sangat menanti-nantikan kapan nantinya kemudian Partai Demokrat bisa berkesempatan nanti dalam sidang di Mahkamah Konstitusi bisa secara langsung menyatakan ketidaksetujuannya. Kira-kira begitu Radi yang akan dibahas oleh masing-masing kedua ketua umum partai. Tadi rencananya setelah datang Surya Paloh yang memang baru pertama kali datang di kantor DPP Partai Demokrat ini akan mengelilingi kantor terlebih dahulu, lalu kemudian dilanjutkan dengan makan siang. Satu hal juga tadi yang diingatkan oleh Hersaki adalah dalam diskusi hari ini nantinya akan ada kejutan yang diberikan oleh masing-masing ketua umum. Jadi nanti kita nantikan juga konferensi pers setelah diskusi ini selesai. Radi. Ya, posisinya masih cair menjelang pemilu, tapi akan ada kejutan kata Renata tadi. Kita akan tunggu kejutan apa yang akan diungkapkan oleh kedua ketua umum Partai Nasdem dan juga ketua umum Partai Demokrat. Terima kasih Renata Panggalo dari kantor DPP Partai Demokrat Menteng, Jakarta Pusat melaporkan.